Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel belajar bareng Ibu Fibri. Oke, materi yang akan dibahas dalam video ini adalah materi persamaan eksponensial, yaitu materi tentang matematika minat untuk semester ganjil ya. Nah, untuk persamaan eksponensial yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang bentuk-bentuk dari persamaan eksponensial. Nah, bentuk-bentuk dari persamaan eksponensial di sini nanti akan ada 7 buah macam bentuk. Nah, kalian harus memahami bentuk yang seperti ini penyelesaiannya bagaimana, bentuk yang seperti ini penyelesaiannya bagaimana. Jadi harus benar-benar dipahami biar tidak tertukar penyelesaiannya. Tapi di setiap persamaan eksponensial ini intinya sebenarnya sama. Yang pertama, untuk bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P di sini. Di sini basisnya sama, yaitu berbasis A, cuma pangkatnya berbeda. Yang ruas kiri pangkatnya yaitu Fx, ruas kanan pangkatnya P. Nah, ketika ada suatu persamaan eksponensial yang basisnya sudah sama, otomatis pangkatnya dia akan sama. Makanya penyelesaiannya adalah ya Fx sama dengan P. Pangkatnya pasti dia akan sama karena basisnya sudah sama. Nah, untuk contohnya perhatikan. Nah, kita mau mencari penyelesaian dari 2 pangkat 2x kurangi 1 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, di sini dilihat ternyata basisnya sama, ruas kiri dan ruas kanan basisnya basis 2. Otomatis penyelesaiannya yaitu tinggal menyamakan pangkat. Nah, secara tidak lain basisnya kita bisa coret ya. Berarti tinggal menyamakan pangkat, berarti 2x kurangi 1 sama dengan 3. 2x sama dengan 3 ditambah 1, ini benda ruas. Maka 2x sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Nah, jadi konsep menyelesaikan persamaan eksponensial di sini yaitu ketika basisnya sama berarti pangkatnya harus juga sama, menyamakan pangkat. Oke, bentuk yang pertama. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang kedua, bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, bentuknya hampir mirip dengan bentuk yang pertama. Di sini basisnya juga sudah sama. Berarti tinggal menyamakan pangkat. Nah, di bentuk yang kedua ini dia pangkatnya berupa fungsi atau ada variabel x-nya. Kalau di bentuk pertama dia salah satunya ada yang konstanta atau tanpa variabel ya. Di basis sudah sama di sini, berarti penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx. Tinggal menyamakan pangkat. Oke, kita lihat contohnya. Kita mau menyelesaikan persamaan 8 pangkat X tambah 2 sama dengan 32 X kurang 4. Nah, di situ terlihat basisnya berbeda. Tetapi antara 8 dan 32 di sini ternyata ada hubungan atau kaitan. Yaitu apa? Bisa dibuat ke dalam bentuk perpangkatan dengan basis sama. Nah, 8 kita ubah dia menjadi basis 2. 32 juga diubah menjadi perpangkatan dengan berbasis 2. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, pangkatnya di sini berarti dipangkatkan lagi. X tambah 2 sama dengan 32 itu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 di sini pangkatnya dipangkatkan lagi X kurangi 4. Ingat lagi sifat eksponensial atau bilangan berpangkat. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Ya, berarti ini 3 kali X yaitu 3X. 3 kali plus 2 yaitu plus 6. Sama dengan yang ruas kanan dikalikan ya. 5 kali X itu 5X. 5 kali negatif 4 itu negatif 20. Nah, di sini
basisnya sudah sama, ruas kiri dan ruas kanan. Berarti bisa kita coret atau kita hilangkan. Berarti tinggal pangkatnya. 3x tambah 6 sama dengan 5x kurangi 20. Nah, berarti 3x kurangi 5x, ini pindah ruas, sama dengan negatif 20 plus 6 ini pindah ruas, berarti dikurangi 6. Dan negatif 2x sama dengan negatif 26, berarti x sama dengan 13. Negatif 26 dibagi negatif 2, hasilnya 13. Jadi penyelesaiannya x sama dengan 13. Lanjut bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga di sini, nah dilihat A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, di sini basisnya beda, ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri basisnya A, ruas kanan basisnya B. Tetapi di sini yang sama yaitu pangkatnya, sama-sama pangkatnya fx. Nah, ini bisa diselesaikan dengan catatan itu A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0 dan B tidak boleh sama dengan 1. Jadi bentuk yang ketiga, basisnya beda, pangkatnya sama. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, jelas penyelesaiannya. Kalau basisnya berbeda, otomatis kemungkinan 1 sama dengan 1. Biar 1, berarti pangkatnya harus 0. Maka fx sama dengan 0. Jadi kalau basisnya berbeda, pangkatnya sama, maka pangkat harus sama dengan 0. Berarti fx sama dengan 0. Contohnya, nah kita lihat di sini, 5 pangkat 2x kurangi 1 sama dengan 7 pangkat 2x kurangi 1. Jelas di sini tidak bisa diubah ke dalam bentuk basis yang sama ya. Kalau tadi 8 sama 32 basis beda, tapi ternyata dia bisa diubah menjadi basis yang sama. Di sini tidak bisa, berarti ini sudah paling sederhana. Berarti tinggal menyamakan, berarti kita buat pangkatnya sama dengan 0, yaitu 2x kurangi 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, dan x sama dengan setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan setengah. Bentuk yang keempat. Nah, di sini juga bentuk yang keempat lebih bervariasi lagi. Basisnya berbeda, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, basisnya beda, pangkatnya juga beda di sini. Nah, di sini ini bentuk yang harus benar-benar kamu cermati untuk penyelesaiannya ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, penyelesaiannya, nah ada dua penyelesaian. Yang pertama itu fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Jadi ketika kamu menyelesaikan, harus keduanya sama dengan 0. Jika hanya fx saja yang sama dengan 0, berarti bentuk soal tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Nah, jadi penyelesaian pertama harus keduanya tuh pangkatnya harus sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Nah, ini jarang dipakai ini. Oke, contohnya 3 pangkat x tambah 1 sama dengan 5 pangkat x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, basisnya beda, pangkatnya juga beda. Penyelesaiannya, nah kita buat fx-nya sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Fx-nya yang mana? Fx yang sebelah kiri ya, berarti x tambah 1 harus sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 1. Gx-nya sama dengan yang ini, x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Karena di sini berupa kuadrat, berarti harus difaktorkan. Faktornya berapa? Yaitu x tambah 2 dan x tambah 1. Kemudian hasilnya x tambah 2 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 1. Nah, penyelesaiannya yang mana? Yang sama
antara fx dan gx, x-nya yang sama, itulah penyelesaiannya. Berarti penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 1.